petunjuk dan pegangan sebagai prajurit. Marga ke-1, ke-2, dan ke-3 itu adalah merupakan petunjuk pegangan sebagai pejuang. Sedangkan 4, 5, 6, 7 adalah pegangan petunjuk sebagai prajurit. Yang pertama, marga pertama mengakui kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dan jelas itu kita itu menempatkan diri sebagai warga negara ini daripada negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Pancasila sebagai sendi daripada negara. Ini yang diwariskan daripada semangat dan jiwa TNI daripada TNI yang 45, terus para pejuang 45. Ini dengan dirinya ya tentunya harus dipegang teguh. Gitu. Yang kedua juga itu menentukan bahasanya kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Nah, sebagai patriot Indonesia harus betul mendukung, membela itu ideologi negara. Ideologi negara apa? Ialah Pancasila itu. Bahkan dalam keadaan apapun juga kita tidak mengenal menyerah dalam rangka menyelamatkan daripada Pancasila maupun mengamalkan daripada Pancasila bila ada kesulitan-kesulitan. Kemudian lantas daripada marga ketiga dan mengakui kami kesatria Indonesia takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kesucian benar dan keadilan. Terus tiga inilah merupakan pegangan kita sebagai prajurit pejuang, gitu. Atau sebagai pejuang prajurit. Kemudian lantas marga 4, 5, 6 dan tunjuk sebagai prajurit. Ya. Masalah sekarang betul-betul harus kita pahami, terutama terhadap Pancasila. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi kita Tentara Nasional Indonesia. Itu harus membelanya, bahkan membelanya dengan jiwa tidak membela, tapi juga menghayati dalam rangka mengisi kemerdekaan. Dengan membangun itu kita sudah merumuskan bahwa pembangunan kita adalah pada dasarnya sebagai pengamalan daripada Pancasila. Berarti pula bahwasanya daripada ABRI, Tentara Nasional Indonesia, harus ikut serta mengamalkan, berarti turut membangun dalam rangka mengamalkan daripada Pancasila tersebut. Nah, sekarang tinggal Pancasila yang mana ini yang harus kita pegang teguh ini, karena kemudian banyak penafsiran-penafsiran. Tapi yang jelas bagi kita adalah Pancasila yang menjadi dasar negara, menjadi ideologi bangsa dan juga pandangan hidup, terutama yang lahir 1 hari sesudah proklamasi. Yang berarti Pancasila yang bersama-sama lahir dengan proklamasi. Karena proses daripada Pancasila itu ya macam-macam. Yang kemudian ada yang menggunakan sebagai tafsiran yaitu Pancasila sesuai dengan proses itu. Tapi kita sebagai negara dan bangsa, pegangan kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 didahului itu dengan mukadimah, mukadimah daripada Undang-Undang Dasar 45. Yang jelas memang Pancasila tidak ada, kata-kata Pancasila kan tidak ada di situ. Tapi sila-sila daripada 5 sila itu ada sebagai dasar negara. Ialah ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian lantas kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kata-kata Pancasila, tapi itu kemudian dirangkum itu sebagai Pancasila. Karena memang kata-kata Pancasila itu memang dilahirkan pada waktu proses itu pembentukan daripada Undang-Undang Dasar 45, terutama juga ideologi daripada bangsa. Dicetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu kalau tidak salah. Itu adalah daripada pemimpin-pemimpin yang mempersiapkan kemerdekaan kita, mempersiapkan Undang-Undang Dasar, termasuk mempersiapkan daripada ideologinya. Memang masing-masing mengutarakan di antara Bung Karno mengutarakan, menyarankan dasar daripada negara yang akan kita tegakkan atau kita perjuangkan itu di antara lain adalah Pancasila. Daripada Bung Karno kata Pancasila, tapi Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno lain daripada Pancasila yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45, urut-urutannya sudah lain itu. Bahkan Bung Karno dan juga dalam rangka menyampaikan itu, kalau tidak bisa diterima sebagai Pancasila, maka bisa diperes menjadi trisila. Bisa diperes menjadi satu, ialah gotong royong. Satu sila, berarti gotong royong.
Itulah daripada ide-ide yang dikemukakan oleh Bung Karno pada waktu Musun. Begitu pula Yamin, begitu pula daripada Profesor Pomo juga mengutarakan daripada keseluruhannya. Sampai akhirnya tercapai daripada satu kesepakatan yang disebut Jakarta Charter. Di antara lain sebetulnya mengenai sila pertama, ialah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syiar Islam bagi yang beragama Islam. Ini yang kemudian menjadi masalah. Itu masalah karena kalau itu menjadi dasarnya daripada Pancasila, maka sebagian daripada rakyat di bagian timur atau wilayah timur tidak akan mengikuti. Berarti lantas persatuan akan retak. Berarti proklamasi dan kemerdekaan tidak didukung oleh keseluruhannya. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwasanya ada kebijaksanaan, kearifan yang luar biasa justru daripada pemimpin Islam supaya tetap Indonesia merdeka didukung oleh seluruh rakyat